Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Waqala al-musannifu rahimahullah ta'ala, babu dalil ala anna man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula wa huwa mu'min wa nirtakabal ma'asil kabair. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ma'hu minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah maghrib, begitu pula para pendengar Radio Al-Markaz Al-Islami dimanapun berada, insyaAllah diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita melanjutkan kajian hadis kita, dikaji dari kitab Sahih Muslim yang disyarah dan dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Pembahasan kita malam ini itu topik yang oleh Nawawi diberi judul babu dalil ala anna man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula, yaitu dalil tentang orang yang reda Allah Tuhannya, reda Islam jadi agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah. Pernyataan ini saya kira sering sekali kita dengarkan bersama. Mungkin ada yang tidak faham kalau ini sebenarnya sebuah riwayat hadis yang pernah disampaikan secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sebenarnya bersumber dari paman Rasulullah Al-Abbas. Al-Abbas Ani ibn al-Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenal dalam sejarah salah satu dari tidak banyak paman Rasulullah yang memeluk Islam. Dan ada dua bagi saya keistimewaan dari Al-Abbas ini. Yang pertama, beliau memiliki seorang anak yang menjadi kalau mungkin kita sekarang ini menyebut sebagai ulama besar. Bahkan begitu hebatnya Abdullah bin Abbas, anak dari Al-Abbas, ya, tentu paman Rasul, sepupu Nabi. Abdullah bin Abbas itu tidak banyak dari sahabat itu yang melahirkan karya monumental yang masih bisa kita baca sampai hari ini. Ya, itu tafsir Ibnu Abbas. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi masyarakat 1400 tahun yang lalu, tapi sudah bisa melahirkan karya besar. Itu sebuah karya tafsir. Yang kedua, dari Al-Abbas ini kemudian melahirkan satu dinasti yang sangat gemilang dalam sejarah peradaban Islam yang kita kenal sebagai dinasti Abbasiyah. Abbasiyah itu adalah diambil dari nama keturunan Al-Abbas, paman Rasulullah, yaitu dinasti kedua sesudah dinasti Amawiyah. Kalau Amawiyah itu berasal dari keturunan Abu Sufyan, dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau ini dari Al-Abbas. Yang mendirikan kerajaan itu atau dinasti ini adalah Abu Abbas As-Saffah. Tentu anak keturunan dari Al-Abbas, ya, paman Rasulullah SAW.
Beliau mengatakan, Al-Abbas mengatakan, "Nanahu sami'a Rasulullah SAW yaqul." Beliau pernah mendengarkan Rasulullah SAW, tentu secara langsung beliau mendengar. Nabi mengatakan, "Dzaqa ta'mal iman, man radiya billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin rasula." Orang yang ridha kepada Allah, orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya, ridha Islam jadi agamanya, dan ridha Muhammad sebagai Rasul Allah, itu adalah orang yang menikmati kenikmatan iman. Dzaqa ta'mal iman. Tentu hadis ini membutuhkan penjelasan, hadirin jamaah maghrib. Apa sih yang dimaksud dengan orang yang betul-betul menikmati iman itu ketika dia sudah rela Allah menjadi Tuhannya, Islam jadi agamanya, dan Muhammad jadi Rasul Allah. Dan tiga persoalan ini kalau kita kaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan Allah nanti di dalam kuburan, 3 dari 5 pertanyaan yang ada. Marabuka, ya, siapa Tuhanmu? Tentu yang kedua, ma imamuka, apa imammu? Apa dinuka, apa agamamu? Ya, yang ketiga, siapa Rasulmu? Itu adalah Muhammad. Ini adalah pertanyaan penting yang harus dijawab. Jadi 3 dari beberapa pertanyaan yang nanti akan diajukan oleh malaikat yang akan memberikan pertanyaan di dalam kuburnya, yang tentu pertanyaan itu tidak seperti kita di dunia ini menjawabnya dengan bisa jadi dengan spekulasi, karena yang menjawab itu bukan lagi mulut kita, tapi yang menjawab segala pertanyaan itu tentu sesuai dengan amal ibadah kita di dunia ini. Apa sih yang dimaksud, atau siapa yang dimaksud mereka yang menikmati iman, menikmati lezatnya iman itu? Saya ingin membacakan penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi dalam hadis ini. Beliau mengutip dari pendapat Sahibut Tahrir rahimahullah, ya, penulis satu kitab yang bernama Tahrir. Beliau mengatakan makna raditu makna maksudnya adalah raditu bisyai' qana'tu bihi waqtafaitu bih. Artinya saya reda kepada Allah sebagai Tuhan kita dan seterusnya. Begitu pula merasa cukup Allah itu sebagai Tuhan kita. Apa sih yang dimaksud dengan cukup Allah menjadi Tuhan kita? Kita merasa cukup Muhammad itu sebagai Rasul kita, merasa cukup Islam sebagai agama kita. Ini yang disebut dengan waqtafaitu bihi, merasa cukup. Maksudnya apa adalah tentu kita tidak lagi berharap kepada sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita berpikir untuk menyembah selain daripada Allah. Segala sesuatu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi berharap kepada siapa-siapa selain kepada Allah. Bisa jadi kemudian pada satu ketika kita berharap, tapi itu hanya jadi wasilah saja. Karena segala sesuatu yang menentukan itu adalah Allah. Ya, segala sesuatunya. Itulah sebabnya dalam agama kita, dalam Al-Quran itu antara lain disebutkan bahwa ketika kita akan melakukan sesuatu, jangan pernah kita kemudian memastikan bahwa saya pasti besok bisa begini. Tiba-tiba hujan keras, bangunan ini 1 minggu ke depan sudah jadi semua ini. Tiba-tiba hujan yang mereka tidak bisa bekerja. Ya. Padahal itu semua kan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ada masalah yang dihadapi, semuanya diserahkan kepada Allah. Sekalipun tentu bukan berarti kita tidak perlu berusaha, tetap harus kita berusaha. Begitu pula halnya yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan wabil islami dina. Kita juga merasa reda Islam itu jadi agama kita, sehingga apapun ajaran agama ya kita ikuti. Apa yang diperintahkan oleh agama kita coba laksanakan. Karena kan banyak di antara kita yang sudah mengaku Islam, tapi kemudian mereka betul-betul tidak menjalankan perintah yang diperintahkan oleh agama. Begitu banyak saudara-saudara seiman kita mungkin tidak pernah menginjak masjid, sementara masjid itu adalah tempat ibadah bagi kita semua tanpa terkecuali. Itulah hebatnya masjid, Pak. Masjid itu pertama tidak ada sekat-sekat mazhab, ya kan? Masjid ya, apalagi seperti kita di Masjid Al-Markaz Al-Islami, namanya saja markas. Artinya markas itu pusat Islam. Kalau pusat Islam, siapapun umat Islam boleh masuk di sini. Tidak boleh kemudian ada sekat-sekat, hanya organisasi yang tertentu masuk, hanya kelompok tertentu silahkan masuk semua. Ini adalah markas Islam. Sebenarnya semua masjid itu, Pak, markas semua, pusatnya Islam semua, karena itu adalah Baitullah. Ya, itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana umat Islam itu silahkan berkumpul di situ. Sehingga maaf, saya sering mengatakan mestinya, harusnya masjid itu tidak ada label-label organisasi. Masjid itu juga sebaiknya ya tidak ada label kabilah atau kelompok, karena kalau itu terjadi bisa jadi kemudian orang mengatakan saya tidak mau singgah di situ, karena itu adalah masjidnya lembaga ini, masjidnya organisasi ini. Itulah yang terjadi di agama Kristen, agama Nasrani. Kalau Nasrani umpamanya memang tempat beribadah mereka itu tertentu, kan biasa kita baca, Pak, ya, ada labelnya tuh, gereja ini, gereja ini, gereja ini, yang masuk hanya orang-orang itu. Sehingga bisa jadi ada gereja di samping rumahnya, bukan di situ mereka beribadah, tapi di tempat lain karena gerejanya jauh dari rumahnya. Berbeda dengan kita. Justru aneh itu kalau ada orang yang tinggal di samping masjid, dia kemudian pergi berjamaah di masjid lain. Ya kan? Itu aneh bin ajaib itu. Karena masjid ini silahkan masuk siapa saja. Ya, selama masjid ini yang ditempati untuk beribadah. Itulah sebabnya masjid itu tidak boleh ada ada perang di dalam, ada kemudian pertengkaran di dalam. Karena kalau ada pertengkaran di dalam, agama mengajarkan sekalipun tidak boleh difahami secara teks itu, bakar saja masjidnya. Kalau ada masjid kemudian melahirkan pertentangan pertentangan yang menyulut kepada pertengkaran umpamanya, wah itu kata Nabi bakar aja masjidnya. Tentu masjid yang dimaksud dengan bakar masjidnya bukan seperti apa yang disebutkan oleh Rasul. Artinya ini begitu tidak bolehnya kita kemudian sampai melakukan hal-hal yang di luar batas. Ya, di luar batas. Ya. Begitu pula dengan Muhammad. Muhammad itu cukup rasanya menjadi rasul kita. Ya, apa sebabnya? Muhammad itu adalah di samping khatamul anbiya, beliau juga pelengkap dari seluruh nabi dan rasul. Ya, beliau memang yang melengkapi semua ajaran agama yang pernah ada sebelumnya. Sehingga kitab suci Al-Quran itu adalah memang menjadi inti dari semua kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah. Maka cukuplah Muhammad itu menjadi rasul kita. Apa sih yang kita cari dari Muhammad? Semuanya ada. Mau bicara tentang kekuatan akidah, iya, tentu ya, tidak ada yang meragukan. Mau bicara tentang pelaksanaan ibadah syariah, tidak ada duanya. Ya, mau bicara tentang akhlak, tidak ada di atasnya. Kalau kita mungkin yang memberikan label memiliki akhlak yang baik itu sesama manusia. Tapi kalau Rasulullah justru Allah yang memberikan label, memberi dia label yang punya akhlak yang luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tidak ada manusia, bahkan tidak ada nabi selain Rasulullah. Tidak ada nabi yang diberikan label seperti itu. Ya.
Jadi buat apa lagi kita mencari selain dari Muhammad? Ya, sebagai kudwah kita, sebagai uswah kita, ya, sebagai ikutan kita. Makanya kalau sekarang ini kan sangat mengherankan. Coba tanyalah anak-anak muda kita, siapa idolanya? Hampir tidak ada yang menyebut Muhammad idola saya. Idolanya itu para artis Hollywood, para artis-artis papan atas di Indonesia. Coba anak-anak kita lah, enggak usah anaknya orang, anak-anak kita yang kita tanya, keluarga kita. Ya, siapa idola kamu? Paling tidak menyebut siapa. Lah mereka itu artinya apa juga, bahwa mereka itu tidak pernah dibina dengan baik oleh keluarganya. Karena kalau dari dini kita membina dia dengan baik, maka insya Allah mereka menjadikan Muhammad itu sebagai panutan utama. Ya. Tapi apa yang terjadi? Anak-anak kita sekarang ini ya, sepertinya menjadi tuan. Ya, sepertinya menjadi tuan. Kenapa? Ya, akhlaknya juga tidak beres. Kenapa akhlaknya tidak beres? Tidak pernah bersentuhan bersentuhan jidatnya itu dengan sejadah. Salatnya pun aduh. Saya sangat Pak? Saya biasa kalau subuh-subuh keluar memberi pengajian di tempat tertentu. Saya tuh selalu berpikir, mudah-mudahan anak-anak muda di tempat-tempat tertentu itu tidak ada di situ. Karena saya sering sekali mendapatkan mereka itu balapan liar sampai ribuan motor itu, terutama di ujung Petarani. Ya, itu luar biasa itu. Di sana ribuan motor. Bahkan ada juga mobil yang menonton, yang mungkin yang memberi support ya. Coba bisa dibayangkan itu. Kalau mulai dari katakanlah jam 2 dini hari sampai jam 6, pertanyaannya apa yang mereka lakukan? Bagaimana orang tuanya? Pernah nggak apakah mereka berpikir kemana anak saya tengah malam begini tidak pulang? Kenapa? Karena mereka tidak pernah dibina dengan baik. Keluarganya akhirnya apa? Akhirnya amburadul. Mestinya mereka pikirkan inilah masa depan kami. Karena yang akan mendoakan kita setelah kita mati, orang tua itu mesti tahu, faham itu adalah anak-anak kita, anak-anak itu. Kalau anak yang kita lahirkan itu bukan anak saleh tapi anak penjahat, anak toleh, ya, kita itu tidak akan pernah dikirimi apa-apa oleh anak kita. Makanya kalau kita sudah mati, ya, idza mata ibnu adam inqata amalu. Amal kita terputus. Kecuali dalam 3 hal. Salah satu diantaranya kiriman dari anak-anak kita. Ya, kiriman dari anak-anak kita. Kiriman doanya, kiriman bacaan Qur'annya, kiriman pahala-pahala lainnya, ya kan? Itu bisa dikirimi oleh anak-anak kita. Tapi kalau yang kita lahirkan itu anak yang berdosa, anak durhaka karena perbuatan kita sendiri, ya, kemudian itulah yang ya kita menunggu sampai keputusan Allah di akhirat, kita tidak pernah dapat kiriman. Analoginya kan di dunia begini, kalau kita melahirkan anak sukses, kita sudah pensiun umpamanya, tidak kerja apa-apa, ya, tidak kerja lagi, sudah pensiun tinggal di rumah, hanya membaca koran dan semacamnya. Ada kan orang tua itu yang senantiasa setiap bulan ada kiriman anaknya. Setiap bulan ada kiriman dari anaknya. Ada juga yang tidak pernah dapat apa-apa. Analoginya begitu. Ada yang setiap saat. Bayangkan kalau anak saleh yang kita lahirkan itu, setiap sudah salat itu dia bacakan Fatihah saja pada yang ditujukan kepada orang tuanya, kira-kira berapa besar pahala yang didapatkan? Coba kita kita praktekkan coba itu, Fatihah saja. Setiap usai salat bacakan Fatihah untuk orang tua kita. Luar biasa itu banyaknya pahala yang mereka dapatkan. Tapi itu bisa dilakukan kalau anak yang dilahirkan adalah anak soleh. Anak soleh. Nah, inilah yang diajarkan semua dalam Islam, yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad. Maka cukuplah Islam itu jadi agama kita. Cukuplah Muhammad jadi panutan kita, jadi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi yang dimaksud dengan itu? Wala madlub ma'hu ghairah. Tidak ada lagi yang kita tuntut selain Allah Tuhan kita, selain Islam jadi agama kita, selain Muhammad jadi Rasul kita. Famanal hadis, maka makna hadis ini adalah lam yatlub ghairallahi ta'ala. Tidak ada lagi yang dituntut, yang dicari kecuali Allah.
Walam yasa' fi ghairi tariqil Islam. Dia tidak mencari lagi jalan kecuali jalan Islam. Ya, tidak ada lagi. Kenapa? Karena Islam ini agama yang sempurna. Ya kan? Allah sudah menyebut itu ketika menjelang beberapa saat Rasulullah SAW meninggal. Islam ini agama yang sudah sempurna. Ya? Ayat yang sangat terkenal itu yang biasa kita sebut sebagai ayat terakhir, ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini juga ayatnya ini. Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, saya sudah sempurnakan agama kamu. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Sudah selesai. Ketika ayat ini turun hari jamaah maghrib, pendengar yang saya muliakan, banyak di antara sahabat itu yang kemudian menangis. Yang dalam hadis itu salah satu di antara yang paling terkenal itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu menangis terseduh-seduh. Kenapa menangis? Karena dia sudah faham Rasulullah sudah sempurna, sudah selesai tugasnya. Kalau tugas Rasulullah SAW sudah selesai, itu artinya tidak lama lagi Rasulullah meninggalkan kita semua. Ya kan? Karena kalau sudah selesai buat apa lagi kan? Kan tidak lama sudah itu Rasulullah kemudian betul-betul meninggal. Padahal Nabi pada saat dia sampaikan itu tidak sakit, sehat-sehat saja ketika menerima ayat ini. Ya kan? Jadi sudah jelas, kita tidak perlu cari lagi. Karena dalam Islam itu sebenarnya sudah sempurna semua. Ya, apanya yang tidak sempurna? Tidak ada kitab suci hadirin jamaah maghrib yang sampai sekecil-kecilnya itu diatur itu. Ya, kalau tidak ada secara teks ayat, bisa jadi di sana ada isyarat. Karena salah satu fungsi Al-Quran itu adalah tibyan kulli syai, menjelaskan segala sesuatu. Artinya apa? Kalau ada hal, persoalan yang kita hadapi di dunia ini, coba kita kembali pada Al-Quran. Itulah sebabnya Syekh Muhammad Abduh mengatakan, ya, kalau Islam itu mau maju, kembalilah pada sumber utama ajarannya, terutama kepada Al-Quran. Dan yang kedua adalah hadis. Karena kenapa? Orang bicara tentang ilmu pengetahuan, isyaratnya ada semua dalam Al-Quran sebenarnya. Cuma bisa jadi kemampuan kita tidak bisa menggali, belum bisa kita fahami, belum bisa kita gali Al-Quran itu. Ya, ini disebut dengan walam yasa fi ghairi tariqil Islam. Tidak usah, tidak perlu lagi kita tidak melakukan apa yang terlalu lebar mencari jalan. Silakan kita mempelajari jalan-jalan yang lain, tapi jalan yang paling sempurna itu adalah jalan Islam. Sehingga jangan pernah kita terbetik dalam benak kita meninggalkan ajaran ini, meninggalkan Islam. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah anda mati. Ittaqullah haqqa tuqati. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah sebaik-baik takwa. Kemudian ditutup, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan pernah anda mati kecuali dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena kalau kita mati bukan dalam keadaan Islam, itu artinya apa? Tidak ada tempat kita di surga. Sementara di akhirat itu tempat hanya dua. Kalau bukan surga ya neraka. Kalau kita tidak berislam, tidak masuk dalam Islam, ya, ini saya bicara atas nama subjektif ya, sebagai seorang muslim ya, sudah tempatnya pasti di tempat yang lain. Kalau bukan surga, tempatnya tempat lain. Apalagi kalau akidahnya orang sudah salah, ya, sudah sangat salah. Ini disebut dengan walam yasa fi ghairi tariqil Islam. Walam yasluk illa ma yuwafiqu syari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sama sekali tidak meniti jalan kecuali apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Syariat Muhammad. Apa syariatnya Muhammad? Coba kita lihat rukun Islam, rukun iman paling tidak, ya kan? Terkait dengan akidah, lihatlah, paling tidak mungkin secara global ada dalam rukun iman.
Ya bicara tentang syariat, ya lihatlah rukun Islam secara umum. Ya, secara umum. Mau bicara tentang muamalah, semua ada dalam Islam. Mau bicara tentang akhlak, apalagi ada semua dalam Islam. Nah, kayaknya yang dikatakan tadi, tidak perlu kita mencari jalan lain kecuali apa yang telah tentu diajarkan oleh syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala syakka fi anna man kanat hadhihi sifatuhu faqad khalasat khalawatul iman ila qalbi. Apabila tidak ada lagi keraguan yang ada dalam hati kita, tidak kita pernah ragu tentang Allah itu sebagai Tuhan kita, kita tidak pernah ragu sedikit pun Islam itu jadi agama kita, begitu pula tidak pernah lagi ragu tentang Muhammad itu Rasul kita. Kata Imam An-Nawawi, faqad khalasat halawatul iman ila qalbi, maka betul-betul telah terpatri iman dalam hatinya. Iman itu sudah masuk di sini. Kalau sudah seperti itu. Tapi kalau masih ada keraguan, ini makanya dikatakan wala syakka fi, tidak ada keraguan. Tapi kalau kita masih ragu, inilah hadirin jamaah maghrib, sekarang ini kan banyak sekali usaha dari luar sana yang mencoba membangkitkan keraguan terhadap umat Islam. Ada seorang penulis Muslim itu, Dr. Salahuddin Sayyid Salih namanya, dia mengatakan begini, Islam ini kan sekarang diperangi bukan lagi dengan perang bukan dengan perang senjata, tidak lagi, tapi itu dengan perang peradaban. Ya, salah satu di antaranya adalah bagaimana memerangi Islam dengan membangkitkan keraguan yang ada pada dirinya. Salah satu di antaranya adalah meragukan hukum-hukum Al-Quran. Ya, meragukan ke hukum-hukum Al-Quran. Apalagi kalau memang sudah tidak menjalankan hukum yang ada dalam Al-Quran. Itulah sebabnya kan banyak ulama yang mempertanyakan itu. Kita di Indonesia ini gimana ya? Apa kita menjalankan hukum Islam atau tidak? Itu memang debatable. Itu diperdebatkan itu. Tapi yang jelasnya, negara ini yang didirikan oleh sebagian besar ulama kita, sebagian besar dari umat Islam, pasti mereka tidak mau menggadaikan negara ini tanpa mengambil dari nilai-nilai Islam. Ya, karena negara ini kan bukan negara agama. Negara ini mayoritas beragama, Islam itu jelas. Makanya jangan pernah kita, wah kenapa ya bukan syariat Islamiannya, ya bukan secara teks itu bukan, tapi nilainya semua ada. Ya, katakanlah ya Pancasila sebagai dasar negara kita. Pertanyaannya, apakah Pancasila bertentangan dengan negara kita? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Itu semua ada. Ya, apalagi mulai dari sila pertama sampai sila kelima tidak ada sama sekali yang bertentangan dengan ajaran agama. Cuma aplikasi di lapangan itu sulit. Ya, aplikasi di lapangan. Kalau kita sudah tidak pernah ragu lagi dengan itu, tentu kita merasakan nikmatnya iman di dalam hati kita. Wa zaqatamu. Itu artinya apa? Wa zaqatamu itu artinya apa? Dia sudah betul-betul mencicipi iman itu. Ya. Wa qala al-Qadiyad rahimahullah. Itu pendapat pertama tadi. Kemudian ulama yang lain yang bernama Al-Qadiyad, ini guru dari Al-Imam An-Nawawi. Ya, beliau mengatakan ketika menjelaskan hadis ini, hadis yang pendek ini ya, karena persoalan ini hanya satu hadisnya saja, beliau mengatakan begini, makna dari hadis ini adalah sahha imanuhu wa tma'annat bihi nafsuhu wa khamara batin. Apa artinya kata Al-Qadiyad? Yaitu sahha iman. Orang yang seperti ini imannya itu sudah sangat benar. Imannya sudah benar itu, tidak perlu dipertanyakan lagi. Apalagi kemudian jiwa dan batinnya itu sudah sangat itma'annat, sudah sangat tenang kalau begitu. Sepertinya beliau mengatakan kalau kita tidak berislam dengan baik, kita tidak beriman kepada Allah, maka hati kita sebenarnya itu kacau balau. Hati kita itu menjadi apa? Menjadi tidak damai. Coba lihat Pak, siapa yang meragukan apa itu Jepang itu sebagai negara negara maju,
segala semuanya maju. Begitu pula Korea umpamanya, di Asia lah, tidak usah kita bicara di terlalu jauh sana. Ya, sepertinya kan mereka mempertuhankan itu materi. Tidak ada yang lebih penting kecuali materi. Sehingga apa yang terjadi? Ya, kalau ada persoalan yang mereka hadapi tidak bisa diselesaikan, jalan keluarnya itu hanya satu saja, paling tidak dua. Kalau bukan bunuh diri, pergi masuk di naik klub. Kalau Islam kan tidak itu. Jalan Islam apa? Kalau ada masalah yang kita dihadapi, pergi ambil air wudhu. Ambil air wudhu, berwudhu, salat, perhadapkan masalah kita kepada Allah. Ya, bahkan kalau kita marah sekalipun, ambil air wudhu, duduk dulu, sudah duduk baru salat dan seterusnya. Itu diajarkan semua. Jadi kenapa kita tidak menjadikan Islam ini sebagai tarika kita, sebagai jalan lurus kita? Ya. Lianna ridahu bil mazkurat dalilun li subuti ma'rifatihi wa nifazi basiratihi wa mukhalati basyatatihi qalbu. Ya, karena apa yang disebutkan tadi, beberapa hal yang disebutkan tadi itu memberikan petunjuk, ya, subutu ma'rifatihi. Itu ada ketetapan ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Li'anna man radiya amran sahila alai. Kenapa kata Al-Imam Al-Qadhi, ya? Karena kalau kita reda terhadap sesuatu, kalau yang disebutkan tadi reda kepada Allah sebagai Tuhan kita, dan reda kepada Islam sebagai agama kita, dan Muhammad sebagai Rasul kita, kata beliau sahila alai, semuanya itu akan menjadi mudah. Itulah tadi saya katakan, ada masalah yang kita hadapi dengan sangat mudah kita selesaikan. Bahkan dalam Islam itu sekarang kan terjadi, 2 hari yang lalu terjadi bencana longsor di Sulawesi Barat. Bukan longsor ya. Ada gempa yang luar biasa, 6,2 magnitudo. Itu sangat dahsyat itu. Kalau Muslim sebenarnya segala sesuatunya selesai. Karena langsung kita mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun, semua selesai. Ini kan semua milik Allah, bukan milik kita, hanya dipinjamkan sementara. Yang jadi masalah kalau bagaimana ini? Saya tidak punya lagi apa-apa. Pertanyaannya, kita lahir di dunia ini punya atau tidak? Apakah kita lahir sudah dalam keadaan kaya? Tidak. Kita tidak punya apa-apa. Bahkan pernah kita tidak ada menjadi ada, kemudian menjadi kaya raya. Kalau Tuhan mau ambil ya silakan, karena semuanya itu adalah milik Allah. Makanya innalillah, ada nggak agama yang begini nih? Ya, semuanya kemudian katakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Menjadi selesai masalah, menjadi selesai. Ya, makanya dikatakan li'anna man radiya amran sahila alai, mudah sekali. Ya, fakadzal mu'min idza dakhala qalbahul imanu sahila alaihi ta'atillahi ta'ala. Begitu pula halnya seorang mukmin, kata beliau, apabila di dalam hatinya iman itu sudah menggelora di dalam hatinya, iman sudah di dalam hati kita, maka dengan sangat mudah melakukan ketaatan, berbagai bentuk ketaatan. Kita semua hadirin jamaah maghrib yang hadir di sini kan tidak banyak dari begitu banyaknya orang yang ada di kiri kanan depan masjid ini. Tapi kan belum terlalu mudah melaksanakan ketaatan berupa datang bersalat jamaah. Artinya apa? Kalau sesuai dengan pernyataan qadiyat ini, iman itu belum terlalu terpatri baik di dalam hatinya. Paling tidak Jumatan saja. Minta Jumat, ya mereka datang. Kenapa? Karena kalau tidak Jumat, orang kan tidak ada Jumat sendiri-sendiri. Ya, bisa jadi mereka sholat sendiri di rumahnya. Ya, kita ya berhusnuzan lah, semuanya salat. Tapi kok bisa-bisanya ya mendengarkan azan di Masjid Al-Markas yang begitu merdu itu, semuanya dengar, kok salatnya di rumah saja ya? Itu jadi apa? Jadi pertanyaan besar itu. Ya, jadi pertanyaan besar. Dan sekarang ini kan banyak sekali alasan. Ya, hujan keras lah, ya kan, macam-macam alasan. Banjir lah,
yang paling bisa diterima akal ya corona lah, ya kan, itu semua. Padahal kan sudah diatur, sudahlah kalau corona tidak datang atur jarak saja, ya, supaya apa? Karena ini menjadi bukti keimanan kita. Dengan sangat mudah kita melaksanakan ketaatan. Kalau 3 hal ini sebenarnya sudah ada dalam hati kita, tidak pernah lagi bergeser. Karena ada hadirin jamaah maghrib, tidak sedikit dari kita yang mencoba yang sedikit agak ragu, bukan lagi tidak banyak, tapi sudah ada keraguan sedikit. Sudah ada keraguan dalam hatinya. Salah satu di antaranya, saya pernah mendengar, kaget juga saya mendengarkan seorang kiai, ya, di kampungnya disebut kiai. Dia mengatakan, kalau saya Ustaz, saya tidak yakin itu kalau Al-Quran itu secara lafaz dan makna itu dari Allah, hanya secara makna saja. Artinya dia samakan hadis itu dengan Al-Quran itu dengan hadis. Yang membahasakan Al-Quran itu apa? Yang membahasakan Al-Quran itu adalah Muhammad SAW, Nabi kita. Artinya apa? Dia hanya bicara logika saja. Sementara agama itu bukan hanya di sini. Ada yang iman itu, iman yang bicara. Ya, hanya bisa diterima dengan iman. Tidak bisa, susah diterima dengan logika itu. Ya, susah diterima dengan logika. Jadi agama seperti itu di jamaah maghrib. Sehingga kalau ada hal yang mungkin belum bisa kita cerna, itu semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu tanpa ada hikmah. Ya, semua ada hikmahnya. Nah, dengan begitu mudah, kata An-Nawawi, semuanya akan menjadi mudah, termasuk mudah melaksanakan perintah Allah, perintah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sahil alaihi taatillahi taala wa lazzat lahu. Tentu dia kemudian menjadi nikmat bagi dirinya. Ya, ini semuanya menjadi nikmat. Nah, inilah penjelasan dari apa? Penjelasan dari satu hadis yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan saya kira karena waktu sudah hampir masuk, saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu ijma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.